Hari itu terasa seperti hari yang sangat buruk bagi Pangeran Andrew. Dan perlu diingat, ia masih tetap seorang pangeran. Ya, secara teknis ia masih memiliki gelar kerajaan yang dulu ia pilih untuk dilepaskan. Kabar itu menyebar di dalam istana dengan kecepatan luar biasa. Pangeran Andrew akhirnya berbicara setelah berbulan-bulan hidup dalam bisik-bisik, dijauhkan dari tugas kerajaan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Duke of York akhirnya memecah kebisuannya. "Aku tidak punya pilihan," katanya. Suaranya bergetar, namun cukup tajam untuk menembus tirai kerahasiaan kerajaan. 5 kata itu memicu pertanyaan yang selama ini tak berani diucapkan siapapun. Mengapa sekarang? Apa yang mendorongnya bicara setelah segalanya hilang? Kebenaran yang ia ungkapkan membuat orang-orang terdekatnya terkejut dan kembali mengguncang fondasi monarki. Hari ketika istana terdiam. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain di Kastil Windsor. Namun, ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Cahaya musim dingin jatuh lemah di halaman batu, dan angin membawa dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Di dalam istana, lorong-lorong dipenuhi bisikan pelan. Para pelayan bergerak hati-hati, menundukkan pandangan, seolah takut mengganggu ketenangan yang menggantung berat di dinding istana. Semua orang tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Pangeran Andrew berdiri di dekat jendela kamar pribadinya, menatap awan kelabu yang bergerak perlahan di langit. Cangkir tehnya masih utuh di atas meja, ada kegelisahan dalam dirinya, perasaan berat yang tak mampu ia jelaskan. Ia sudah terbiasa dengan keheningan, tetapi hari itu keheningan terasa berbeda, lebih pekat, seperti badai yang menunggu meledak. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sekretarisnya masuk sambil membawa setumpuk dokumen. "Yang mulia," ucapnya ragu. Suaranya terputus ketika matanya melirik berkas di tangannya. Andrew langsung menangkap kegugupan itu. "Lanjutkan," katanya pelan. Sang sekretaris ragu sejenak sebelum meletakkan dokumen di meja. "Ini datang dari kantor istana pagi ini," katanya, lalu mundur dengan hormat yang terasa seperti permintaan maaf. Andrew melangkah mendekat. Napasnya tertahan saat matanya membaca kertas itu. Namanya tertera tanpa gelar. Tidak ada lagi Yang Mulia Pangeran Duke of York. Hanya tertulis Andrew Windsor. Ia menatapnya lama. Huruf-huruf itu tampak kecil dan hampa, kehilangan martabat yang dulu menyertainya. Ruangan terasa semakin dingin. Selama bertahun-tahun ia hidup di bawah bayang-bayang kesalahan, penghakiman, dan bisik-bisik. Namun saat itu, mahkota sendiri telah berpaling darinya. Ia terduduk perlahan, menatap kertas itu dengan kosong. Satu pikiran bergema di kepalanya. Semuanya telah berakhir. Di lorong istana, suasana dipenuhi ketegangan. Para pelayan saling bertukar pandang dengan gelisah. Sekretaris pribadi keluarga kerajaan telah memberitahu raja bahwa keputusan itu sedang diproses. Kata-kata sudah diucapkan, pesan telah disampaikan. Yang tersisa hanyalah konfrontasi. Menjelang sore, Andrew dipanggil menghadap. Langkah menuju ruang kerja sang kakak terasa tak berujung. Setiap langkah menggema di lantai marmer. Seorang penjaga membuka pintu tanpa sepatah kata pun. Di dalam, ruangan hangat oleh cahaya perapian, namun tak ada rasa nyaman. Raja Charles duduk di balik meja, wajahnya serius, tangannya terlipat rapi. "Duduklah," ucapnya tenang, terlalu tenang. Andrew menuruti. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Jam berdetak mengisi keheningan. "Kau tahu mengapa kau di sini?" tanya Charles akhirnya. Andrew mengangguk. "Tentang gelar itu," katanya perlahan. "Keputusan telah diambil," jawab Charles. "Ini bukan hukuman, ini demi kebaikan mahkota." Andrew condong ke depan. "Kau bicara soal kewajiban, Charles. Tapi pernahkah kau memikirkan keluarga?" Rahang Charles menegang. "Ini bukan soal keluarga, ini soal bertahan hidup. Monarki tak bisa lagi menanggung bayanganmu." Ketenangan Andrew runtuh. "Kau pikir aku menginginkan semua ini?" katanya getir. "Kau pikir aku memilih kehancuran ini?" Charles memalingkan wajahnya, matanya dipenuhi kesedihan. "Kau punya pilihan, Andrew. Kau hanya memilih yang salah, dan kini kita semua menanggung akibatnya." Kata-kata itu menusuk dalam.
Keheningan yang menyusul terasa menyiksa. Saat Andrew bangkit untuk pergi, Charles tak menghentikannya. Tak ada kata perpisahan, tak ada penghiburan, hanya kesadaran sunyi bahwa sesuatu yang suci di antara dua saudara telah hancur. Andrew melangkah ke lorong, pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi berat. Potret-potret di dinding seolah menatapnya dengan penghakiman. Ia berhenti sejenak di depan jendela. Pantulan wajahnya di kaca hampir tak dikenalnya lagi. Bukan lagi Duke of York yang percaya diri, melainkan seorang pria yang kehilangan segalanya. Malam turun, Kastil Windsor semakin sunyi. Keluarga berkumpul untuk makan malam, namun suasana dipenuhi kata-kata yang tak terucap. Suara sendok dan garpu menjadi satu-satunya bunyi. Camilla duduk kaku, ekspresinya dingin. William tampak jauh dalam pikirannya. Catherine menghindari tatapan Andrew. Kebaikannya tertahan oleh rasa canggung. Andrew tak berkata apa-apa. Setiap suapan terasa seperti batu. Ia ingin menjelaskan, meminta pengertian, namun tahu tak ada lagi telinga yang sanggup mendengar. Setelah makan, ia pamit diam-diam. Tak ada yang menahannya. Ia berjalan sendiri melewati lorong panjang. Lampu-lampu menerangi dinding dengan cahaya keemasan yang redup. Ia berhenti di depan potret ibunya, Ratu Elizabeth. Ibu pasti tahu harus berbuat apa, bisiknya. Ibu selalu tahu. Keheningan tak menjawab. Ia melanjutkan langkahnya ke bagian istana yang paling sunyi. Kemegahan terasa kosong, seperti panggung setelah pertunjukan usai. Di depan cermin tinggi, ia kembali melihat bayangannya. Bahu terkulai, mata lelah, jiwa tersesat. Jam istana berdentang 9 kali. "Siapakah aku sekarang?" bisiknya. Di luar, malam semakin pekat. Di dalam tembok kastil, seorang pria berjalan sendiri, langkahnya ditelan oleh sejarah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang aneh. Luka akibat kejatuhan Pangeran Andrew tak pernah sembuh, hanya terkubur lebih dalam di balik rutinitas kerajaan. Semua berpura-pura melanjutkan hidup. Namun keheningan berbicara lebih lantang dari kata-kata. Raja Charles menghabiskan hari-harinya dengan dokumen dan rapat. Kesehatannya melemah di bawah beban tanggung jawab. Camilla memastikan tak ada bayangan Andrew mengganggu ketenangan. "Dia harus tetap diam," katanya tegas. Diam dan tak terlihat. Di istana Kensington, William berjuang dari sisi lain. Setiap berita lama mencederai citra monarki yang ingin ia pulihkan. Catherine memperingatkannya dengan lembut bahwa tak semua yang rusak bisa diperbaiki tanpa kehilangan keluarga. Sementara itu, jauh di Royal Lodge, Andrew hidup dalam keterasingan. Rumah megah itu terasa seperti penjara. Ia menulis surat kepada raja, kepada putrinya, kepada rakyat, namun tak satu pun pernah dikirim. Surat-surat itu tersimpan rapi, menjadi saksi bisu penyesalan yang tak pernah terucap. Tak ada yang tersisa selain debu. Setiap malam, ketika rumah tenggelam dalam keheningan dan lampu-lampu mulai diredupkan, ia selalu berhenti di depan potret ibunya. Lukisan itu tergantung di lorong, menampilkan senyum yang tenang dan penuh pengertian. Berdiri di hadapannya, ia kerap berbisik, "Ibu tak akan pernah membiarkan semua ini terjadi, bukan?" Tatapan mata dalam lukisan itu seolah mengikutinya, lembut namun jauh. Ia membayangkan suara ibunya, tegas namun penuh kasih, mengingatkannya untuk tetap menegakkan kepala, untuk tak melupakan jati dirinya. Namun dunia tak lagi melihatnya sebagai putra sang ratu. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria yang sengaja mereka singkirkan dari ingatan. Putrinya, Putri Eugenie, meski dilarang berbicara terlalu terbuka, tak sanggup menjauh. Pada suatu sore yang diguyur hujan, ia datang diam-diam, payungnya meneteskan air di anak tangga batu. Andrew sendiri yang membuka pintu. Sejenak mereka hanya berdiri, ragu apakah harus berbicara atau saling memeluk. "Kau seharusnya tak datang," ucap Andrew lirih. "Aku tak bisa menjauh," jawabnya pelan. "Kau tetap ayahku." Mereka duduk bersama di dekat perapian, namun kehangatan api tak mampu mengusir dingin di antara mereka. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang sang kakak, tentang tugas-tugas kerajaan yang mengisi hari-harinya. Namun sesekali suaranya bergetar. "Mereka bertindak seolah-olah ayah tak pernah ada," katanya akhirnya. Air mata berkilau di matanya. "Ini tidak adil."
Andrew menatap nyala api. Istana bukan tempat bagi keadilan, sayang. Di sana hanya ada kewajiban. Tangannya meraih tangan ayahnya. Ayah tak pantas dilupakan. Andrew tersenyum pahit. Mungkin justru itulah yang mereka butuhkan, melupakan aku. Saat putrinya pergi, ia menyaksikan mobil itu menghilang di jalan masuk yang panjang. Sosoknya ditelan hujan. Keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Di malam hari, ia menyusuri lorong-lorong sendirian. Derit lantai kayu tua menjadi satu-satunya teman. Kadang ia berhenti, seakan berharap mendengar tawa putrinya dari masa lalu. Namun yang menjawab hanyalah angin. Di Windsor, anggota keluarga lainnya melanjutkan rutinitas. Senyum di depan publik, penampilan sempurna, gerak tubuh anggun. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang retak. Percakapan menjadi singkat, kepercayaan berubah menjadi kewaspadaan. Ikatan yang dulu kuat kini menipis, tinggal seutas benang. Suatu malam, sendirian di ruang kerjanya, Raja Charles menatap sebuah foto keluarga lama. Mereka semua ada di sana. Tersenyum, muda, tanpa beban. Ia menyentuh bingkai foto itu dengan lembut dan berbisik, "Kita lebih bahagia ketika tak satu pun dari kita ingin memerintah." Jam istana berdentang tengah malam. Di luar, taman terlelap di bawah cahaya bulan pucat. Pada saat yang sama di Royal Lodge, Andrew duduk di dekat jendela, pena di tangannya. Ia menulis surat lain, kali ini singkat. "Aku melakukan apa yang kupikir benar. Aku hanya berharap mereka melihat manusianya, bukan kesalahannya." Ia meletakkan pena dan memejamkan mata. Tiba-tiba, ketukan keras memecah keheningan. Ia tersentak, tak pernah ada tamu larut malam. Perlahan ia bangkit dan membuka pintu. Wajah yang dikenalnya muncul, seorang sahabat lama, meski rautnya dipenuhi kegelisahan. Udara malam di belakangnya terasa lebih dingin, lebih tajam. "Mereka menceritakan kisahmu tanpa kehadiranmu," kata pria itu pelan. Andrew tak langsung menjawab. Ia menatap ke dalam kegelapan, angin menyapu wajahnya. Lalu dengan helaan napas lelah, ia berbisik, "Kalau begitu sudah waktunya mereka mendengar kebenaran." Pria yang tak bisa lagi diam. Selama berminggu-minggu, bisik-bisik menyebar di lorong-lorong istana seperti badai yang bergerak perlahan. Sesuatu tengah bangkit kembali. Sesuatu yang berbahaya dan tak bisa dibendung. Para staf saling bertukar pandang. Suara diturunkan dan di balik pintu tertutup, rahasia paling dijaga mulai terbentuk. Pangeran Andrew berencana untuk berbicara. Awalnya hanya rumor pelan, pertemuan dengan seorang jurnalis, percakapan singkat dengan seorang teman. Namun kabar itu sampai ke istana lebih cepat dari dugaan siapapun. Begitu terdengar, kepanikan pun muncul. Raja Charles adalah yang pertama menerima kabar itu. Ia duduk di mejanya di Clarence House. Penanya terhenti di tengah tanda tangan ketika ajudannya menyampaikan berita tersebut. Wajahnya memucat. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara api di perapian yang terdengar. "Hentikan," katanya akhirnya. Suaranya tenang namun mengandung baja. Diam-diam sebelum sampai ke media. Ia tak berteriak, tak menggebrak meja. Namun mereka yang mengenalnya tahu badai sedang berkecamuk dalam suaranya. Para penasihat mengangguk dan segera bergerak. Mereka paham artinya. Satu skandal lagi bisa merobek dinding rapuh yang susah payah dibangun sang raja selama bertahun-tahun. Di sisi lain istana, Ratu Camilla murka. Saat mendengar kabar itu, ia membanting surat ke atas meja. Wajahnya pucat oleh kemarahan. Dia tak boleh diberi panggung, katanya tajam. Setiap kata yang ia ucapkan hanyalah retakan baru bagi rumah ini. Baginya, keheningan adalah perlindungan. Bagi Andrew, keheningan telah menjadi penjara. Pangeran William pun ikut angkat bicara. Dalam percakapan tertutup dengan ayahnya, ia mondar-mandir menahan frustrasi. "Kita tak bisa menerima pukulan lain," katanya tegas. "Kita baru mulai memulihkan kepercayaan. Jika ia tampil ke publik, semuanya akan runtuh." Charles mendengarkan sambil memijat pelipisnya. Ia tahu putranya benar. Monarki bertahan dengan berjalan di atas kaca tipis. Satu langkah salah dan semuanya pecah. Namun saat mereka merencanakan cara menghentikannya, Andrew telah mengambil keputusan. Di Royal Lodge, ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang.
Ponselnya bergetar oleh panggilan tak terjawab. Penasihat, keluarga, teman. Ia mengabaikan semuanya. Di atas mejanya berserakan catatan, kalimat dicoret, pikiran setengah jadi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, diam terasa tak tertahankan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tampak lebih tua, lelah, ditandai bulan-bulan keterasingan. Gelar telah hilang, hormat telah memudar. Mereka sudah mengambil segalanya, bisiknya. Apalagi yang tersisa untuk hilang. Keesokan paginya, berita itu pecah. Pangeran Andrew menyetujui wawancara eksklusif. Istana pun dilanda kekacauan. Telepon berdering, rapat digelar, strategi disusun. Namun tak ada yang mampu menghentikan apa yang telah bergerak. Pria yang mereka kubur dalam keheningan akhirnya memilih untuk berbicara. Wawancara itu tak berlangsung di studio megah atau lingkungan kerajaan. Tidak ada lambang, tidak ada kemewahan. Hanya sebuah ruangan kecil dan sunyi, cahaya lembut, dinding pucat, dan satu kursi menghadap kamera. Dan di sanalah, tanpa mahkota, tanpa gelar, hanya seorang pria dan kebenarannya, cerita itu akhirnya dimulai. Hanya seorang pria dengan kebenarannya sendiri. Pewawancara memulai dengan lembut, suaranya tenang namun menyelidik. Yang mulia, ia segera menghentikan dirinya sebelum gelar itu terucap sepenuhnya. Pangeran Andrew, bagaimana rasanya kehilangan gelar yang telah Anda sandang sepanjang hidup? Keheningan panjang menyusul. Andrew menundukkan pandangan. Jemarinya saling mengerat di pangkuan. Ia menarik napas sebelum menjawab. Itu bukan sekadar gelar, katanya lirih. Itu adalah identitas saya. Dan ketika itu diambil, rasanya seperti saya ikut lenyap bersamanya. Pewawancara ragu sejenak merasakan beratnya kata-kata itu. Apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut? Andrew menggeleng perlahan. Saya tidak diberi pilihan, jawabnya setelah jeda singkat. Dan mereka tidak pernah benar-benar ingin memahami alasannya. Suaranya bergetar, bukan karena amarah, melainkan kelelahan mendalam. Setiap kata terdengar seperti telah menunggu bertahun-tahun untuk akhirnya keluar. Mereka bilang ini soal kewajiban, soal melindungi mahkota. Tapi yang mereka lindungi bukanlah kebenaran, melainkan ketakutan. Pewawancara sedikit condong ke depan. Apakah Anda merasa diperlakukan tidak adil? Andrew mengangkat kepala, matanya berkilau samar. Saya rasa saya dibentuk menjadi sosok yang mereka inginkan, katanya pelan. Kambing hitam, seseorang untuk disalahkan, seseorang untuk dibungkam. Mereka pikir jika saya menghilang, kegaduhan akan berhenti. Untuk beberapa saat, tak ada suara apapun. Kamera menangkap wajahnya. Lelah, penuh penyesalan, namun sangat manusiawi. Di dalam istana, keluarga kerajaan menyaksikan dalam keheningan. Catherine duduk di samping William, matanya terpaku ke layar. Ia mendengar luka dalam suara Andrew, tetapi juga menyadari bahaya dari kata-katanya. Di pertengahan wawancara, ia berpaling, dadanya terasa berat. Raja Charles duduk sendirian di ruang pribadinya. Televisi menyala redup di depannya. Ia tak bergerak, pandangannya terkunci pada wajah sang adik. Untuk sesaat yang singkat, ia tidak melihat skandal. Ia melihat seorang anak laki-laki yang dulu berdiri di sampingnya di taman ibu mereka tertawa di bawah matahari musim panas. Namun momen itu berlalu. Layar meredup. Charles memejamkan mata. Mengapa dia tak bisa tetap diam? Bisiknya bukan dengan amarah melainkan duka. Ketika wawancara berakhir, dunia meledak. Reaksi datang seketika. Sebagian penonton merasakan simpati. Mereka tak melihat seorang pangeran, melainkan pria yang hancur dan mencari pengampunan. Yang lain marah, menuduhnya menghindari tanggung jawab dan membuka kembali luka lama yang seharusnya dibiarkan tertutup. Media membedah setiap kata, setiap jeda, setiap getaran suaranya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keheningan di sekelilingnya telah sirna. Malam itu di Royal Lodge, Andrew kembali duduk di dekat jendela. Cahaya kota terlihat samar di kejauhan. Ia tahu kerusakan telah terjadi, tetapi anehnya, ia merasa lebih ringan. Selama bertahun-tahun, ia terperangkap di balik dinding rasa malu dan rahasia. Kini, meski dunia mungkin membencinya, setidaknya ia telah menyuarakan luka itu.
Aku tak pernah ingin melawan mereka, bisiknya pada malam. Tapi mereka tak pernah memberiku kedamaian. Kata-kata itu menggantung di udara sunyi. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan, membawa pergi sisa keheningan yang dulu menyelimutinya. Baik atau buruk, kebisuan telah pecah, dan untuk pertama kalinya, pangeran yang dilupakan akhirnya didengar. Beban mahkota. Pagi setelah wawancara itu terasa berbeda di Windsor. Udara begitu berat, seolah kastil itu sendiri menahan napas. Langit Oktober menggantung rendah dan kelabu, menekan dinding-dinding tua yang telah menyaksikan kemenangan, air mata, dan pengkhianatan selama berabad-abad. Namun, tak pernah sebelumnya luka pribadi keluarga tersingkap sedemikian terbuka. Di dalam istana, keheningan berkuasa, bukan ketenangan khas keteraturan kerajaan, melainkan kesunyian rapuh yang penuh ketegangan. Telepon berdering di kejauhan, pintu tertutup tergesa-gesa, langkah cepat menggema di lorong marmer. Setiap ajudan dan staf tahu bahwa keluarga itu terguncang, dan kerusakan ini tak bisa diputar kembali. Menjelang siang, tajuk utama telah memenuhi layar televisi dan ponsel. Pangeran Andrew memecah keheningan. Saya tidak punya pilihan. Kalimat itulah yang menyulut api. Setiap ucapannya kini dikoyak, dianalisis, dipertanyakan. Bagi istana, itu adalah kekacauan. Bagi Andrew, kebebasan sekaligus kutukan. Di balik pintu tertutup, Raja Charles duduk di mejanya. Tumpukan dokumen tak tersentuh. Tangannya sedikit bergetar saat ia mengusap dahi, merasakan berat badai baru. Ini seharusnya tak pernah sejauh ini, gumamnya. Suaranya lelah, nyaris patah. Camilla berdiri tak jauh darinya. Tatapannya dingin dan tajam. Aku sudah bilang ini akan terjadi, katanya pelan. Dia seharusnya dihentikan sebelum membuka mulut. Charles tak menjawab. Ia menatap jendela, cahaya kelabu menembus awan. Penyakitnya telah melemahkannya, dan kini luka publik baru kembali menghantam keluarga yang nyaris belum sembuh. Mungkin, katanya akhirnya, kita lupa apa yang sebenarnya ia inginkan, bukan hukuman tapi kedamaian. Rahang Camilla menegang. Kedamaian tidak datang dengan membuka kesedihan ke dunia, balasnya. Kedamaian datang dari diam, dari martabat. Di sudut lain istana, William berdiri di depan televisi. Wajahnya tegang saat tayangan ulang wawancara diputar. Catherine berdiri di sisinya, matanya penuh kekhawatiran. Dia terlihat hancur, bisiknya. William tak menjawab. Pikirannya tertuju pada mahkota, pada citra rapuh yang bertahun-tahun mereka bangun kembali. Dia membuat segalanya lebih sulit, katanya akhirnya. Dunia tak akan melihat lukanya, mereka hanya akan melihat kelemahan. Catherine menyentuh lengannya dengan lembut. Mungkin, katanya pelan, tapi orang sering lupa bahwa kita juga manusia. Kadang diam tak menyembuhkan, ia hanya menyembunyikan luka. Kata-katanya tertinggal di benaknya lama setelah ia meninggalkan ruangan. Di tempat lain di istana, Putri Eugenie duduk sendirian, menggulir pesan-pesan tanpa akhir di ponselnya. Ada yang penuh simpati, ada pula yang dipenuhi amarah. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia mempermalukan keluarga. Kalimat-kalimat itu menusuknya dalam-dalam. Ia ingin membela ayahnya, ingin berkata bahwa ayahnya bukanlah pria kejam, hanya tersesat. Namun apa yang bisa ia katakan sekarang? Ia merasa bersalah. Ia tahu ayahnya merencanakan sesuatu dan ia tak menghentikannya. Malam itu, ia meneleponnya. Saat Andrew menjawab, suaranya terdengar tenang namun jauh. Ayah, bisiknya. Mereka mencabik-cabik ayah. Mengapa ayah melakukannya? Ada jeda, lalu helaan napas. Karena aku tak bisa diam selamanya, jawabnya lembut. Kau tak bisa membayangkan rasanya dihapus, Eugenie. Bangun dan menyadari bahwa namamu tak lagi menjadi milikmu. Air mata memenuhi mata Eugenie. Tapi sekarang mereka tak akan pernah memaafkan ayah. Aku tak mengharapkan pengampunan, katanya. Aku hanya ingin didengar, sekali saja. Setelah panggilan berakhir, Eugenie duduk dalam diam, hatinya berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kedalaman kesepian ayahnya. Di Royal Lodge, Andrew kembali menjalani hari-harinya dalam kesendirian. Telepon tak lagi berdering. Teman-teman yang dulu memanggilnya dengan penuh hormat, tak lagi menghubungi.
Keheningan yang dulu terasa seperti hukuman kini menjadi satu-satunya teman. Setiap pagi ia membaca koran yang mengejeknya, editorial yang mempertanyakan niatnya. Namun anehnya, ia tak lagi tersentak. Ia telah berbicara, ia telah menghadapi badai, dan meski dunia belum memaafkannya, ia tahu satu hal, ia tak lagi tak terlihat. Ia merasakan sesuatu yang asing, sebuah ketenangan. Ia kerap berjalan menyusuri lorong-lorong panjang rumahnya, tempat potret para leluhur menatapnya dengan penilaian sunyi. Terkadang ia berhenti di depan potret ibunya, Ratu Elizabeth, lalu berbisik, "Ibu pasti mengerti, bukan?" Tak ada jawaban, hanya dengung lembut udara di ruangan. Namun dalam keheningan itu, ia membayangkan suara sang ibu tenang dan tegas memintanya tetap berdiri tegak bahkan ketika badai datang. Di istana, Raja Charles bertemu para penasihatnya. Kata-kata mereka menyatu tanpa bentuk, pengendalian kerusakan, pernyataan resmi, citra publik. Ia mendengarkan, tetapi pikirannya melayang jauh. Malam itu saat bersiap tidur, ia menoleh pada Camilla dan berkata, "Mungkin aku seharusnya memilih belas kasih daripada kendali." Camilla menatapnya saksama. "Kau memilih yang perlu," katanya. "Monarki harus bertahan." Namun ketika ia berpaling, bahkan dirinya merasakan sebersit keraguan. Sebab, sekuat apapun kendali yang mereka upayakan, kebenaran selalu menemukan jalan keluar. Dan kali ini, ia keluar lewat suara Andrew yang bergetar. William pun terus dihantui gema wawancara itu. Ia memikirkan pamannya, penuh cacat ya, tetapi tetap manusia. Ia memikirkan jalannya sendiri, tuntutan mahkota, diam, menahan diri, patuh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah keheningan yang selama ini melindungi mereka, suatu hari justru akan menghancurkan mereka. "Dulu aku percaya diam itu kekuatan," katanya pada Catherine suatu malam. "Sekarang aku tak yakin." Catherine menatapnya lembut. "Mungkin kekuatan adalah mengakui saat sesuatu menyakitkan," katanya, meski tak ada yang ingin mendengarnya. Hari-hari berikutnya, rumah tangga kerajaan melangkah hati-hati. Setiap penampilan diukur, setiap kata ditimbang. Namun di bawah permukaan, retakan menganga. Wawancara itu bukan hanya membuka luka Andrew, tetapi juga rapuhnya persatuan keluarga. Sementara itu, di rumahnya, Andrew merasakan penerimaan yang aneh. Hidupnya sebagai bangsawan telah usai, namun hidupnya sebagai manusia, penuh cacat dan bebas, baru dimulai. Suatu pagi, ia membaca koran dengan tajuk tentang Duke yang tercela. Ia tersenyum tipis, melipat koran dan berbisik, "Ambil saja gelarnya, kebenaranku masih milikku." Di luar, angin menyusuri pepohonan lembut dan memaafkan. Untuk pertama kalinya setelah lama, keheningan tak terasa sebagai hukuman, melainkan damai. Penyesalan seorang saudara. Senja di Balmoral hening dan berkilau perak. Malam Skotlandia yang membawa kedamaian sekaligus duka. Hamparan heather mengalun di perbukitan, berwarna ungu tua di bawah cahaya yang memudar. Di dalam kastil batu yang dulu riuh oleh tawa, kini ada keheningan yang berat dan penuh renung. Hanya satu ruangan yang bercahaya redup, tirainya tertutup, apinya rendah dan gelisah. Di sanalah dua saudara akan bertemu, bukan sebagai raja dan pangeran, bukan sebagai simbol tugas, melainkan sebagai pria yang memikul waktu, rasa bersalah, dan kasih. Raja Charles memanggil Andrew, bukan perintah, melainkan permintaan, langka dan pelan. Berbulan-bulan mereka menghindari percakapan sejati, berbicara hanya lewat formalitas atau diam. Malam ini, ada sesuatu di hati sang raja yang ingin diucapkan. Mungkin udara Balmoral yang dingin, tempat kenangan ibu hidup di setiap sudut. Mungkin beban tahun-tahun yang mengajarkan bahwa mahkota bisa membangun tembok, bahkan di antara saudara. Andrew tiba tanpa seremoni, berpakaian sederhana, wajahnya lelah. Perjalanan dari Royal Lodge panjang dan penuh pikiran yang tak berani ia ucapkan. Saat pintu terbuka dan ia melihat Charles berdiri di dekat jendela, waktu seakan membeku. "Terima kasih sudah datang," kata sang raja pelan, suaranya terukur namun letih. Andrew mengangguk. "Aku tak diberi banyak pilihan, bukan?" Senyum tipis tersungging di bibir Charles. "Kurasa tidak."
Mereka terdiam. Api berderak, bayangan menari di dinding seperti hantu masa lalu. Berat kata-kata yang tak terucap menggantung. Gelar yang hilang, tuduhan, aib, keheningan. Perlahan Charles berbalik. Tatapannya bukan lagi milik seorang raja, melainkan saudara. Lebih tua, aus, namun tetap peduli. "Aku tak pernah membencimu, Andrew," katanya lirih. "Aku takut pada arti pilihanmu bagi keluarga, bagi mahkota, tapi bukan benci." Andrew menunduk, bahunya bergetar. "Kau takut pada apa yang kulakukan," balasnya. "Dan aku takut dilupakan." Saat gelar itu diambil, rasanya seperti ibu ikut direnggut, seperti kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Kata-kata itu jatuh berat. Balmoral adalah tempat perlindungan ibu mereka. Setiap sudutnya berbisik kelembutan. Menyebutnya di sini berarti membuka luka lama. Charles duduk, menghela napas panjang. "Dia mencintaimu," katanya hampir pada dirinya sendiri. "Apapun yang terjadi, dia tak pernah berhenti berharap kau menemukan kedamaian." Suara Andrew pecah. "Damai," katanya getir. "Sepertinya hanya milik mereka yang tak pernah jatuh." Charles menggeleng pelan. "Tidak, damai milik mereka yang akhirnya berhenti berperang dengan dirinya sendiri." Keheningan kembali, bukan dingin, melainkan pemahaman. Dua pria terikat oleh tugas dan penyesalan, menyadari betapa banyak yang diambil mahkota dan betapa sedikit yang diberinya. Andrew condong ke depan. "Kau tak tahu rasanya, Charles, masuk ke ruangan dan melihat namamu lenyap dari dinding, diperlakukan seperti bayangan di rumahmu sendiri." Tatapan Charles mantap. "Aku tahu, setiap keputusan berbiaya, seseorang, sesuatu. Kau kehilangan gelarmu, aku kehilangan kedamaianku. Mahkota menuntut harga dari kita semua." Mereka menatap api. Dua saudara, terikat cinta, dipisahkan oleh takdir kelahiran. Ironi kejam. Yang satu memerintah kerajaan, yang lain diperintah oleh aib. Setelah jeda panjang, Charles berkata lebih lembut. "Ibu tak menginginkan jarak ini. Dia percaya pada belas kasih, pada penyembuhan. Mungkin sudah waktunya kita mengingatnya." Andrew menatapnya, mata berkaca. "Menurutmu dia akan memaafkanku?" Charles ragu sejenak. "Kurasa dia ingin kau memaafkan dirimu dulu." Angin menyentuh dinding kastil, membawa suara sungai yang dulu disukai ibu mereka. Saat Andrew bangkit untuk pergi, ketegangan mereda menjadi sesuatu yang rapuh namun nyata. Bukan pengampunan, belum, tapi pengertian. Di ambang pintu, Charles berkata, "Apapun yang terjadi, ingatlah, damai, bukan posisi, itulah yang dia inginkan." Andrew berbalik, suaranya bergetar. "Aku akan mencoba, Charles, demi dia." Mereka saling pandang. Bukan raja dan pangeran yang jatuh, melainkan saudara yang akhirnya berbicara dari hati. Andrew melangkah ke malam. Udara beraroma pinus dan hujan. Langit Balmoral luas dan penuh bintang. Bintang yang dulu sering ditatap ibu mereka. Andrew berjalan pelan, napasnya terlihat di udara dingin. Untuk pertama kalinya setelah lama ia tak merasakan amarah atau malu. Hanya nyeri kenangan dan sentuhan damai yang samar. Ia menatap langit. "Mungkin akhirnya ibu mendengarku," bisiknya. Dan saat angin berdesir, ia membayangkan sekilas bahwa di suatu tempat di balik gelap ibu benar-benar mendengar. Di dalam Balmoral, sang raja tetap di dekat api lama setelah langkah saudaranya lenyap. Ia memikirkan keluarga yang dulu tertawa di ruangan-ruangan ini sebelum tugas dan aib memecah mereka. Bukit-bukit Skotlandia seakan bernapas lagi, abadi dan lembut. Di bawah langit Balmoral yang sunyi, dua saudara, satu dimahkotai, satu disingkirkan, mengambil langkah kecil pertama menuju damai. Pria tanpa gelar, mentari pagi menyiram halaman Royal Lodge dengan emas lembut. Udara segar, beraroma mawar samar. Seekor robin bertengger di dinding batu rendah, mengamati Andrew yang bergerak perlahan di antara bunga, memangkas dengan telaten. Tangan yang dulu terbiasa memberi salam upacara kini menemukan ketenangan dalam ritme tanah. Bulan-bulan telah berlalu sejak badai. Sejak suaranya mengguncang istana dan namanya memenuhi tajuk. Dunia berteriak, menghakimi, lalu melanjutkan. Andrew tetap tinggal.
Ia tak lagi mencari persetujuan, tak lagi mengejar berat gelar yang telah lama terlepas. Di ketenangan jantung hijau Windsor, ia menemukan sesuatu yang lebih sederhana. Keheningan yang tak menuduh, cahaya matahari yang tak menyembunyikan. Royal Lodge, lebih kecil dari istana megah yang pernah ia kenal, menjadi tempat berlindungnya. Lantai berderit dan dinding berlumut terasa lebih jujur daripada aula kekuasaan yang berkilau. Riuh dunia jarang menjangkaunya kini. Televisinya tetap gelap, koran-koran dibiarkan tergeletak. Tetap nguyên vẹn, chưa từng được chạm tới bên cạnh cánh cửa. Pria yang dulu dikenal bởi đặc quyền giận kiêu hãnh kini berubah menjadi sosok pendiam di taman. Seseorang yang akhirnya memahami giatri kuah ketenangan. Putri-putrinya Beatrice dan Eugenia sering datang berkunjung. Tawa mereka mengisi lorong-lorong yang sempat terlalu sunyi. Kadang mereka membawa anak-anak. Kehadiran kecil itu seperti semburat matahari di hari-hari Andrew yang dulu dipenuhi bayangan. Papa sekarang jadi tukang kebun, canda Eugenie suatu sore melihat ayahnya berlutut di dekat petak bunga. Andrew tersenyum sambil membersihkan tanah dari tangannya. Taman tidak membantah, sayang. Ia hanya tumbuh jika kau sabar. Beatrice tertawa pelan, berarti papa sudah berubah, katanya lembut. Dulu papa bukan orang yang sabar. Andrew menatap kedua putrinya. Kebanggaannya pengingat bahwa cinta masih ada di luar penghakiman. Aku punya waktu untuk belajar, jawabnya pelan. Kunjungan mereka selalu membuatnya lebih ringan, meski juga menyisakan renungan. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi, gema tawa memudar menjadi kenangan. Namun kini, ia tak lagi takut pada kesunyian. Ia bukan hukuman, ia adalah kedamaian. Di luar tembok Royal Lodge, monarki terus melangkah. Raja Charles tenang dan mantap menjalankan tugasnya dengan martabat yang lahir dari penantian dan kekhawatiran panjang. Pemerintahannya berhati-hati, terukur, dibangun di atas kesabaran dan tekad sunyi. Namun mereka yang mengenalnya tahu, ada bayangan luka keluarga yang tetap tinggal, meski tak terucap. William dan Catherine melangkah anggun ke peran mereka yang kian besar, membawa masa depan dengan senyum yang tertata. Mereka belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal upacara, melainkan juga empati, bahwa di balik setiap gestur kerajaan ada hati manusia yang berdetak. Keanggunan publik mereka sering menyembunyikan perenungan pribadi. Kadang ketika William berbicara tentang keluarga, kata-katanya membawa kelembutan baru. Retakan masa lalu telah mengajarkannya pengertian. Kembali di Royal Lodge, hari-hari Andrew menemukan iramanya. Jalan pagi di rumput berembun, teh di dekat jendela, dan berjam-jam di taman. Musim berganti perlahan di sekelilingnya. Beku musim dingin, kembalinya musim semi, mekarnya musim panas, dan bersama setiap musim, sepotong kecil dirinya pulih. Ia tak lagi mencari pengampunan, ia tak lagi berusaha menjelaskan. Beberapa luka, kini ia pahami, bukan untuk dihapus, melainkan diterima. Suatu pagi, saat memangkas semak mawar, sebuah suara akrab sampai ke telinganya. Derak lembut, langkah di kerikil. Ia menoleh dan melihat kurir istana di gerbang, memegang amplop krem dengan segel kerajaan. Kiriman untuk yang mulia. Kurir itu berhenti, ragu. Andrew tersenyum tipis dan menerima surat itu. Andrew saja sudah cukup, katanya pelan. Kurir mengangguk dan pergi. Andrew berdiri sejenak menatap segel itu. Tanda dunia yang telah membentuk sekaligus melukainya. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu baris tulisan, dengan tulisan tangan saudaranya yang tenang. Kau tetap keluarga. Tanpa tanda tangan, tanpa hiasan, hanya 4 kata sederhana. Napas Andrew tertahan. Ia membacanya lagi, lebih lambat, memastikan tulisan itu jelas. Milik Charles, bukan sang raja, melainkan sang saudara. Sejenak, taman di sekelilingnya terasa buram. Ia tak menyadari betapa dalam ia merindukan kata-kata itu. Ia membawa surat itu masuk dan meletakkannya dengan lembut di samping potret ibunya yang berbingkai di atas perapian. Tatapan mata sang ibu seolah bertemu dengannya. Dia juga mendengarmu, ibu, bisiknya. Malam itu, langit berubah keemasan. Taman terendam cahaya senja. Andrew melangkah keluar. Surat itu masih di tangannya. Angin berdesir di antara pepohonan, hangat dan ramah.
Bunga-bunga bergoyang lembut, warna mereka hidup dalam cahaya yang memudar. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, melewati petak mawar yang ditanamnya dengan penuh kesabaran, melewati pohon ek tua tempat ia sering merenung. Setiap langkah terasa lebih ringan, tak ada lagi gelar di depan namanya, tak ada kewajiban kerajaan menunggu di balik gerbang. Dunia boleh berkata apapun, kini tak lagi penting. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun ia merasa utuh. Ia berhenti di tepi taman, menatap cakrawala. Langit terbentang luas, dilukis guratan merah muda dan emas. Ia mengangkat wajah ke cahaya dan tersenyum. Bukan senyum seorang pangeran, melainkan senyum seorang pria yang akhirnya berhenti lari dari dirinya sendiri. Dalam keheningan, kata-kata ibunya bergema lembut di hatinya. Damai, bukan posisi. Ia melipat surat itu sekali lagi, menyelipkannya ke saku, lalu berbisik pada angin, "Mungkin inilah yang ibu inginkan untukku." Ia kembali ke tamannya, tanah lembut di bawah kaki, aroma lavender di udara. Saat ia berlutut di antara bunga-bunga, cahaya matahari menyinari bahunya, dunia terasa lebih ramah, lebih kecil, lebih nyata. Tak ada gelar, tak ada tajuk berita, tak ada kebisingan. Hanya seorang pria, tamannya, dan keanggunan sunyi dari penebusan. Untuk pertama kalinya, Pangeran Andrew, bukan Duke, bukan bangsawan tercela, hanyalah dirinya sendiri. Dan dalam kesederhanaan itu, di bawah langit Windsor yang luas, ia menemukan apa yang selama ini ia cari.